Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video pembelajaran matematika peminatan kelas 12 MIA, kelas 11 MIA, SMA Negeri 31 Maluku Tengah, Desa Ureng. Baik adik-adik, semoga adik-adik tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini dan perlu kami ingatkan bahwa kalian senantiasa mengikuti protokol kesehatan dengan sering mencuci tangan, jaga jarak, memakai masker hendak keluar rumah, dan hindari kerumunan. Pertemuan kita yang kali ini mengenai aplikasi persamaan trigonometri, di mana aplikasi persamaan trigonometri ini sebelumnya kita telah membahas mengenai persamaan trigonometri itu sendiri. Berikut ini kita membahas mengenai aplikasinya. Dan aplikasi persamaan trigonometri ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang, diantaranya bidang fisika, astronomi, ekonomi, dan lain sebagainya. Ya, berikut perhatikan contoh berikut, di mana nomor 1, Pak Amar mempunyai tangga yang panjangnya 8 meter. Tangga tersebut disandarkan pada tembok yang tingginya 4 meter. Berapa kemungkinan besarnya sudut yang dapat dibentuk antara tangga dan tembok tersebut? Jadi di sini yang ditanyakan yaitu besar sudut antara tangga dan tembok. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, terlebih dahulu menentukan perbandingan trigonometri, kemudian menyelesaikan persamaan trigonometrinya. Ya, untuk ilustrasi masalah tersebut sebagai berikut. Ya, di sini terdapat tinggi tembok yaitu 4 meter dan tangga yang disandarkan pada tembok yaitu panjang tangganya 8 meter dan terdapat permukaan tanah. Ya, di sini yang ditanyakan yaitu berapa besar sudut antara tangga dan tembok, yaitu X. Ya. Berikutnya maka kita peroleh perbandingan trigonometri cos X sama dengan 4/8 sama dengan 1/2. Di mana 1/2 itu karena 4/8 itu dibagi dengan 2, dibagi dengan 4, maka dapatnya 1/2. Untuk cos X, kenapa sehingga dapat cos X sama dengan 4/8? Karena di mana perbandingan itu cos X itu yaitu sama dengan samping per sisi miring, di mana sisi samping itu yaitu tembok dan miringnya itu tangga. Kalau kita menggunakan persamaan sinus, di mana sin X itu sama dengan depan per miring. Untuk yang depan itu permukaan tangga dan miringnya permukaan tanah. Depan itu permukaan tanah dan miringnya itu tangga. Dan kalau misalkan kita memakai persamaan tangen, maka tangen itu depan per samping. Jadi kalau misalnya kita pakai tangen berarti panjang permukaan tanah berbanding dengan tinggi tembok. Karena tinggi tembok itu merupakan samping dari sudut X. Ya, berikut kita kan di sini memakai cos X. Maka yang kita peroleh yaitu 1/2 cos X sama dengan 4/8 atau sama dengan 1/2. Cos X sama dengan 1/2, maka X sama dengan arc cos 1/2 sama dengan 60 derajat. Di sini cos 60 derajat itu kan sama dengan 1/2. Jadi cos X sama dengan 1/2 sama dengan 60 derajat. Ya, kita dapat persamaannya yaitu cos X sama dengan 1/2 sama dengan cos 60 derajat. Jadi setelah kita mendapat persamaan cos X sama dengan 1/2 sama dengan cos 60 derajat, maka kita bisa dapat peroleh yaitu X sama dengan 60 derajat tambah K tambah 360 derajat. Ya, sini kita menyelesaikannya dengan menggunakan persamaan trigonometri yang pernah kita belajar di pertemuan yang lalu. Jadi untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 60 derajat tambah 0 kali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Untuk 60 derajat memenuhi
karena dia tidak melebihi dari 360 derajat dan tidak kurang dari 0 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 60 derajat tambah 1 kali 360 derajat sama dengan 420 derajat. Untuk 420 derajat ini tidak memenuhi karena dia melebihi dari 360 derajat. Untuk yang rumus yang kedua yaitu B, di mana X sama dengan minus 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan minus 60 derajat tambah 0 kali 360 derajat sama dengan minus 60 derajat. Untuk minus 60 derajat itu tidak memenuhi karena dia kurang dari 0 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan minus 60 derajat tambah 1 kali 360 derajat sama dengan 300 derajat. Untuk 300 derajat ini memenuhi karena dia tidak melebihi dari 360 derajat dan tidak kurang dari 200, dia tidak kurang dari 0 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 60 derajat tambah 2 kali 360 derajat sama dengan 360 derajat. 660 derajat. 660 derajat ini tidak memenuhi karena dia melebihi dari 360 derajat. Jadi kemungkinan besar sudut yang dapat dibentuk antara tangga dan tembok adalah 60 derajat dan 300 derajat. Ya, semoga kalian bisa paham. Untuk lebih memahami, kita lanjut dengan berikut contoh yang kedua, yaitu tinggi air dalam meter di suatu pelabuhan diperkirakan dengan rumus 3 cos 3T tambah 6, dengan T adalah waktu dalam jam yang diukur dari pukul 12 siang. Tentukan waktu setelah pukul 12 siang ketika tinggi air mencapai 7,5 meter untuk jangka waktu 24 jam ke depan. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan masalah di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan kosinus. Jadi misalkan tinggi air sama dengan H dan waktu dalam jam sama dengan T yang sudah diketahui itu. Maka H sama dengan 3 cos 30T tambah 6. Karena di sini 3 cos 30T tambah 6 itu sama dengan tinggi air. Kita misalkan dengan H. Untuk T lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 24 mulai pukul 12 siang. Untuk menentukan waktu T ketika tinggi air H mencapai 7,5 meter akan diselesaikan persamaan 3 cos 30T tambah 6. Selanjutnya 3 cos 30T tambah 6 sama dengan 7,5 dengan interval T lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 24. Di sini untuk T lebih dari 0 atau sama dengan lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 24 itu karena jumlah waktu dalam sehari per jam itu hanya 24 jam. Jadi dari 0 sampai 24 jam. Berikutnya 3 cos 30T sama dengan 1/5. Nah, di sini karena kedua ruas di atas kita kurangi dengan 6. Maka untuk yang 3 cos 30T tambah 6 kurang 6 sama dengan 3 cos 30T. Dan untuk 7,5 dikurangi dengan 6 maka dapat 1,5. Berikutnya cos 30T. Berikutnya untuk persamaan di atasnya kita bagikan dengan 30. Maka kita bagikan dengan 3. Maka dapat untuk 3 cos 30T dibagikan dengan 3 maka dapat cos 30T. Dan untuk 1,5 dibagikan dengan 3 dapat 0,5. 0,5 itu sama dengan 1/2. Cos 30T sama dengan cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu karena cos 60 derajat sama dengan 1/2. Nilai dari cos 60 derajat itu sama dengan 1/2. Maka
cos 30T sama dengan cos 60 derajat. Maka diperoleh 30T sama dengan 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Jadi kita bagikan dengan kedua ruas ini kita bagikan dengan 30, maka dapat T sama dengan 2 kali K kali 12. Jadi di sini 30T dibagikan dengan 30 maka dapat T. Terus 60 derajat dibagikan dengan 30 dapat 2. Dan 360 derajat dibagikan dengan 30 dapat 12. Berikutnya untuk K sama dengan 0 maka T sama dengan 2 tambah 0 kali 12 sama dengan 2. Untuk K sama dengan 1, maka T sama dengan 2 tambah 1 kali 12 sama dengan 14. Untuk K sama dengan 2, maka T sama dengan 2 tambah 2 kali 12 sama dengan 26. Untuk 26 ini tidak memenuhi karena melebihi dari 24. Ya, untuk yang rumus yang kedua, di mana 30T sama dengan negatif 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Ya, kedua ruas juga kita dibagikan dengan 30. Jadi untuk 30T dibagikan dengan 30 dapat T. Terus untuk 60 negatif 60 derajat dibagikan dengan 30 dapat negatif 2. Dan 360 derajat dibagikan dengan 30 dapat 12. Jadi untuk K sama dengan 0, maka T sama dengan negatif 2 tambah 0 kali 12 sama dengan negatif 2. Untuk negatif 2 itu tidak memenuhi karena dia kurang dari 0. Untuk K sama dengan 1, maka T sama dengan negatif 2 tambah 1 kali 12 sama dengan 10. Untuk 10 itu memenuhi karena dia tidak lebih dari 0, dia tidak kurang dari 0 dan dia tidak melebihi dari 24. Untuk K sama dengan 2, maka T sama dengan negatif 2 tambah 2 kali 12 sama dengan 22. 22 juga memenuhi karena tidak melebihi dari 24. Untuk K sama dengan 3, maka T sama dengan negatif 2 tambah 3 kali 12 sama dengan 34. 34 juga tidak memenuhi karena dia melebihi dari 24. Nah, jadi waktu T ketika tinggi air H mencapai 75 derajat, mencapai 7,5 meter adalah 2 jam, 14 jam, 10 jam, dan 22 jam. Setelah pukul 12 siang, yaitu pukul 14.00, ya 12 tambah 2 ya, 12 tambah 2 jam, maka dapat 14.00, terus 12 jam tambah 14 jam, dapat 22.00, dan 12 jam tambah 10 jam, maka dapat 22.00. 02.00. Terus untuk 10 pukul 12 ditambah dengan 22 maka dapat 10.00. Yang mesti kalian kerjakan dan dikumpulkan paling lambat sebelum pertemuan ke depan, pertemuan berikutnya. Ya, di sini jumlah tugas terdapat 2 soal, yaitu sulit mengamati sebuah menara yang tingginya 18 meter dari jarak 18/3 meter. Tentukan kemungkinan besarnya sudut yang terbentuk antara pandangan Solis dan jarak pengamatan ke puncak menara. Dan soal yang kedua yaitu sebuah tangga kayu disandarkan pada tembok yang tingginya 10 meter. Jarak antara ujung bawah tangga dengan tembok sebesar 5 meter. Berapa kemungkinan besarnya sudut yang dapat dibentuk antara tangga dan tembok tersebut? Selamat bekerja. Tuhan tidak akan menguji hambanya melebihi kemampuan hamba tersebut.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.